Dari trailer, poster, sama judulnya sih udah bikin kita berekspektasi cukup tinggi ya. Kayaknya ini film tuh bakal bikin kita full banjir air mata gitu. Kira-kira ini bakal beneran bikin kita super nangis atau enggak sih guys? Apakah filmnya akan se-emosional itu? Kita simak bareng-bareng ya reviewnya. Smart viewers, welcome to Movie Freak. Kali ini bersama aku Karissa, your popcorn bestie yang akan nemenin kamu untuk ngobrolin seputar film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 dimana di Kemanggisan. Dan hari ini kita akan membahas sebuah film yang belakang ini cukup rame juga ya. Dan yang main itu ada Mas Dikta guys. Gak cuma ada Prilly tapi di sini juga ada Mas Dikta yang kita kenal sebenarnya sebagai musisi ya. Judulnya itu adalah Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Diproduksi oleh Cinemaku Pictures dan disutradarai oleh Reka Wijaya. Menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Tari. Dia itu sebenarnya adalah seorang anak korban dari kekerasan dalam keluarga ya guys. Jadi tuh dia di film ini berusaha untuk menyelamatkan ibunya dari ayahnya yang kasar dan juga keras karena ayah ini melakukan kekerasan kepada ibunya. Dan sejak dulu karena sikap ayahnya yang seperti itu, dia akhirnya harus membawa trauma dari kecil sampai dia akhirnya dewasa. Dia pendem-pendem terus itu tekanan batinnya sampai dia dewasa, akhirnya ternyata mempengaruhi banget ke dalam hidupnya gitu. Jadi emang cerita ini fokus ke si Tari yang dimainkan oleh Prilly Latuconsina. Mungkin kita awal-awal ngomongin soal pace-nya dulu kali ya. Sebenarnya film ini tuh sebenarnya kan mengangkat tema yang cukup berat ya, karena isu-isu yang diangkat juga tentang KDRT, terus juga ada isu-isu kesehatan mental yang pastinya Gen Z tuh relate banget gitu. Nggak cuma Gen Z, sebenarnya kayak milenial juga pastinya tentu masih relate gitu, bahkan sebenarnya bisa dibilang semua kalangan gitu. Dan tapi film ini tuh berhasil ngebawain pace-nya dengan enak ya, kita nikmatinnya tuh nyaman, ringan berasanya, jadi kayak dapat mudah dimengerti gitu alur ceritanya. Dan mungkin yang bikin makin orang-orang bisa menikmati dengan baik tuh karena film ini juga cukup relatable banget, karena banyak banget karakternya yang membawakan masalah-masalah mental problemnya mereka itu yang ternyata relate juga sama keseharian kita yang mungkin belum kita sadarin gitu belakangan ini. Tapi kayak setelah nonton ini kita tuh jadi ngeliat kayak, oh ternyata ada masalah yang kayak gini dan ternyata gue juga ngalamin tanpa gue sadarin gitu. Itu ternyata adalah sebuah masalah yang harus kita cari solusinya. Selain dari pace-nya yang aku rasa cukup oke ya karena ringan, aku juga seneng banget sih sama actingnya Prilly di sini, karena emang kita lihat Prilly itu kayak, aku sih ngeliatnya dia tuh dari dulu setiap main film baru pasti dia tuh selalu elevate gitu skill actingnya gitu. Dan aku ngerasa di sini tuh dia paling total ya, karena dia kan sampai pakai behel juga, terus dia kurus banget kelihatannya di sini. Jadi benar-benar kayak menggambarkan seorang anak yang punya trauma mendalam yang akhirnya kayak hidupnya tuh kayak stres banget gitu. Dan karena si Prilly ini gak sendirian ya, sebenarnya ada Dikta juga yang dari tadi aku udah bilang. Ini jujur pasti cewek-cewek juga nunggu banget nih aktingnya Mas Dikta, karena kita kan ngeliatnya tuh dia tuh sebagai musisi ya, tapi ternyata yang aku cukup bangga juga, dia tuh berhasil mengimbangi aktingnya Prilly yang sebenarnya kayak udah di level tinggi banget tuh menurut aku, karena dia udah cukup senior ya bisa kita bilang. Dikta itu walaupun kayak dia masih baru gitu ya, kayak ini baru kedua kalinya kayak aku ngeliat dia acting gitu, tapi dia berhasil imbangin dengan natural, terus kayak apa ya, nggak kelihatan kebanting sama skillnya Prilly yang actingnya tuh udah cukup bagus banget gitu. Aku nggak tahu, mungkin karena emang secara di real life mereka juga udah berteman ya. Di sini aku ngeliat chemistry mereka juga dapat banget, apalagi aku ngeliat tuh cukup baper sih guys sama beberapa adegan romansanya, karena walaupun banyak yang bilang dan aku juga ngerasa dialog-dialognya tuh agak-agak kayak FTV gitu, tapi aku ngerasa apa ya, ngeliatnya tuh tetep kayak sweet aja, manis gitu. Apa mungkin karena aku perempuan, aku juga nggak tahu, tapi kayak aku yakin yang perempuan akan relate ya, karena di sini ada bapak-bapak ini tidak relate, katanya malah kayak ngeliatnya mungkin geli, aku nggak tahu. Cuma emang aku lebih fokus ke Diktanya sih selama adegan romansanya itu, karena ganteng banget guys. Siapa yang bisa tahan dengan manisnya Mas Dikta seperti itu gitu. Kayak waktu dia natap Prilly ini, tolong editor nanti masukin ya, itu ada adegan dia natap Prilly tuh kayak manis banget. Aku juga mau ditetap kayak gitu. Sumpil deh, sumpil. Selain Dikta sama Prilly ya, aku di sini juga cukup notice Om Surya. Dia kan sebagai ayahnya Tari. Menurut aku ini adalah contoh dimana baik cast sama karakternya itu tuh bener-bener match banget, kayak solid banget. Kayak kelihatan ya dari fisiknya si Om Surya ini kan emang gede, tinggi, tangannya juga gede banget.
Jadi kayak menggambarkan apa ya, ekspresinya dia tuh juga bahkan pas diem tuh kayak keras, kelihatan galaknya gitu, kelihatan kasarnya juga. Jadi kayak menurut aku sebenarnya si Om Surya ini paling menggambarkan cast yang sama karakternya itu match banget. Dan cukup disayangkan kalau yang lain-lain nih aku ngelihatnya kayak ada beberapa momen, ada beberapa adegan yang menurut aku tuh hancur gara-gara salahnya pemilihan antara cast dengan karakternya. Nanti aku nggak mau spill sih karena nanti takutnya spoiler ya. Cuma kayak gitu sih yang aku rasa perlu diperbaiki dari film ini tuh pemilihan castnya. Gak semuanya tuh menurut aku tepat gitu. Kita ngelihat mungkin contoh kecil Dikta ya. Dikta itu sebenarnya digambarkan sebagai seseorang yang pemarah banget di sini. Dia pemarah, emosian. Tapi coba deh kalian lihat aja ya di trailernya sendiri, kelihatan gak tuh orang pemarah? Enggak kan, kayak mukanya kelihatan terlalu kalem aja menurut aku. Jadi kayak itu sih somehow kayak dia berhasil sih meranin actingnya. Tapi kayak kadang di saat kita melihat gambaran karakternya gak tercermin sama cast yang dipilih gitu, yang akhirnya malah ada aja cast yang mendistraksi. Nanti mungkin kalian bisa lihat kalau misalnya ada beberapa komika-komika tiba-tiba muncul kayak di saat kita mau enjoy sama ceritanya, kok ini malah salfok gitu, kayak kok ada ini. Bahkan kalau misalnya di ending itu nggak ada komika sih, cuma kalian harus lihat ending itu tiba-tiba muncul sesosok bayi ya yang kayak kita nggak expect dia bakal ikut main film ini gitu. Jadi kalian bisa lihat sih kalau misalkan selama nonton akan terkejut-kejut dengan para cast-castnya yang kalian nggak expect bakal ada di situ. Nah sekarang kita mungkin masuk ke character developmentnya. Sebenarnya aku suka yang tadi aku sempat mention di awal, banyak banget karakternya di sini punya mental problem yang sebenarnya menarik. Tapi cukup disayangkan karena ini sebuah film, kita tuh nggak bisa kupas tuntas setiap konflik yang dipunyain sama karakternya. Jadi memang di sini kayak cuma fokus ke Tari. Dari sini aku mikir kayak better filmnya itu bukan jadi film, tapi kayak lebih baik jadi series dimana kayak mereka tuh bisa ngangkat mental problem itu menjadi kayak terbagi dan kayak kita bisa tahu solusi dari konflik mereka apa. Karena ini filmnya itu singkat, jadi kayak kadang kita tuh nggak dikasih tahu solusinya apa, tapi mereka tiba-tiba udah selesai aja konfliknya gitu. Dan itu cukup disayangkan ya, karena kayak kita kan padahal penasaran, pengen tahu lebih jauh sebenarnya apa yang terjadi sih sama karakter-karakter ini. Karena karakternya tuh kayak ada contohnya Kristo, terus Umi ya, juga ada si Umi itu kayak aku kaget banget dia bisa acting sedip itu, kayak sedalam itu, sebanjir itu. Aku kaget sih, kayak kan kita tahu dia komika ya, tapi itu sih yang cukup disayangkan. Kayak mereka tuh udah berhasil ngasih kita clue nih problem mereka kayak gini, dan menurut aku menarik gitu karena relatable. Tapi kayak sayangnya kita nggak bisa ngejalanin proses itu sama mereka, kayak tiba-tiba mereka udah selesai aja konfliknya. Next, ini cukup disayangkan juga. Kalian nanti akan melihat dimana banyak banget beberapa adegan-adegan yang flashback ya ke masa lalu. Tapi menurut aku mereka nggak manfaatin momen ini dengan baik. Sebenarnya yang kita mau flashbackin kan bukan tentang romansa si Dikta sama Tari ya, karena menurut aku itu cukup banyak frekuensi flashback tentang mereka gitu. Karena kan sebenarnya fokus yang mau kita lihat tuh adalah Tari dengan kasus KDRT dalam keluarganya. Nah di situ tuh kayak aku tuh nggak melihat kayak apa sih motif kuat si ibunya Tari untuk stay dalam rumah tangga yang selama itu sampai anaknya udah dewasa, bahkan anaknya ada yang sampai kabur. Kayak apa yang bikin dia stay selama itu? Menurut aku akan lebih baik jika flashback itu tuh misalnya mereka gambarin kayak hubungannya si ayahnya Tari sama ibunya Tari itu dulu kayak gimana mereka bisa jatuh cinta, akhirnya kayak mereka sekarang jadi kayak gini keadaannya. Kayak itu tuh nggak diperkuat gitu motifnya. Jadi kayak ngeliatnya tuh sebenarnya kenapa sih nih ibunya tuh stay terus-terusan. Kalau kalian lihat di trailernya kan juga kayak sebenarnya ibunya kan yang menjadi kunci dari semua konflik ini menurut aku. Jadi situ sih kayak cukup disayangkan mereka nggak bisa manfaatin dengan baik, dan motif yang dikasih tuh juga kurang kuat ya. Akhirnya kayak kita selesai nonton kayak penasaran gitu, kayak apa sih, kenapa sih orang, maksudnya kayak kita juga kalau misalnya ngeliat secara realita ya, kalau ngeliatin orang KDRT kayak kenapa mereka bisa bertahan selama itu, kan sebenarnya kayak itu yang harus dikasih tahu ke orang-orang gitu. Kenapa mereka bisa setahan itu sama suami yang kayak udah kasarin loh. Selain itu juga yang menurut aku cukup mengganggu ya, menurut aku sih narasi di film ini tuh somehow kerasa cringe banget dan klise banget. Jadi akhirnya di saat kita lagi nikmatin tuh semua momen-momen emosionalnya, ngedenger dialog kayak gitu, akhirnya tuh yang kita dapetin adalah kita tuh nggak bisa masuk into ke karakternya si Tari. Kita nggak bisa tersentuh, kita tuh cuma bisa ngerti doang kayak oh si Tari tuh kayak gini karena masalah ini. Kita cuma sebatas kayak kita ngerti, kita paham, tapi kita tuh nggak bisa nyelamin perasaannya. Kan kalian sebenarnya kalau misalnya aku ya,
melihat judul Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis, aku tuh udah mikirnya kayak gue dari awal sampai akhir bakal bener-bener emosional. Aku bakal kayak ngerasa tersentuh banget. Tapi di film ini sayangnya bagian tersentuhnya tuh dikit banget ya, kayak bahkan selama nonton tuh aku ngerasanya kayak kalau misalnya bisa digambarin kayak grafik aku tuh cuma kayak flat aja kayak gini. Mungkin di endingnya dikit naik dikit terus udah. Jadi kayak cukup disayangkan sih. Menurut aku film ini tuh potensinya sebenarnya gede banget ya. Kayak punya premis yang kuat, tapi kayak eksekusinya masih kurang banget guys. Dan yang paling mencolok adalah menurut aku, kita kan mau ngeliat Tari tuh sebagai karakter yang stres banget, depresi banget dengan kayak punya masalah keluarga yang kayak gini. Di film ini tuh aku ngeliatnya kayak dia termasuk orang yang cukup biasa aja sih dengan masalah yang sebesar ini gitu. Mungkin itu juga salah satu yang menjadi faktor kayak emotionally kita tuh gak tersentuh, karena kayak kita ngeliat karakternya aja tuh kayak oh biasa aja. Ada beberapa momen sedih gitu, tapi kayak gak yang bener-bener kayak nyentuh yang akhirnya kayak gue sampai sumpah kasihan banget. Kan ada beberapa film yang kayak bikin kita dari awal tuh kayak bener-bener udah connect banget sama karakternya. Nah di sini tuh aku nggak bisa ngerasain itu. Selain itu juga kan tadi aku udah sempat mention di sini tuh kayak ada beberapa komika gitu ya. Sebenarnya film ini tuh juga nyajin selain drama gitu, mereka kayak ngasih tipis-tipis komedi gitu lah di dialog-dialognya. Tapi nggak tahu kenapa di sini tuh kayak garing banget dan gak lucu sama sekali. Padahal kayak mereka udah bawa beberapa komika kan dalam film ini, tapi kayak yang didapetin adalah jokesnya tuh gak lucu gitu. Kayak aku nggak tahu sih, kemarin waktu nonton kayak juga jarang banget yang ketawa dengar jokes ya gitu, karena emang kayak segaring itu sih guys. Jadi bisa dibilang komedi di sini tuh cukup gagal ya. Tapi menurut aku film ini berhasil untuk gak menggurui kita. Mereka malah kayak berusaha ambil angle untuk ngajak kita merefleksikan diri. Jadi nggak cuma kayak kita di sini tuh kayak selama nonton bukan kayak kita diajarin gitu kayak harus kayak gini enggak, tapi aku berasa banget kita diajak untuk kayak merefleksikan diri sama kayak karakternya itu di sesi yang kayak ada di posternya itu. Nah di situ tuh sebenarnya tuh jadi momen juga kita kayak diajak untuk merefleksikan diri gitu. Overall aku ngerasa sih dari awal sampai akhir yang paling ngebantu film ini untuk terselamatkan adalah bagian endingnya. Endingnya itu menurut aku berhasil banget untuk nyentuh elemen-elemen dramatisme yang seharusnya tuh dari awal sampai akhir ada tapi baru muncul di ending. Jadi ya akhirnya dari yang tadinya saya kayak ngeliat kayak aduh ini film kok kurang banget, tapi akhirnya terbantu kok dengan adanya ending yang seperti itu. Aku nggak tahu kenapa orang-orang ngerasa endingnya kayak kurang ya. Banyak banget yang ngerasa endingnya tuh kurang, tapi menurut aku justru ending ini, momen inilah yang menyelamatkan film ini gitu. Kayak dia ngasih realita yang sebenarnya terjadi tuh ya akan kayak gitu. Nanti kalian pastinya di momen itu akan banjir tersentuh sih. Bahkan Kanatan aja termewek-mewek gitu, keluar-keluar udah sembab gitu melihat endingnya ya. Nanti editor tolong munculin nih blok muka Kanatan lagi mewek. Next kita mungkin lanjut ke production value ya, karena tadi kita belum sentuh sama sekali. Jujur aku suka sih sama visualnya, kayak gak akan mau materi banyak karena menurut aku kayak visualnya juga cukup oke gitu. Dan aku suka banget gimana mereka milih set-setnya itu kayak semuanya tuh kayak udah tergambar dengan baik gitu. Selain itu juga yang aku cukup sayangkan ya, kalau tadi udah ngomongin yang oke, aku ngomongin sekarang lebih ke scoring sama musiknya sih. Kayak jujur kurang banget. Orang lagi adegan apa dimasukin kayak boom scoring yang kayak apa gitu, musik yang kayak menurut aku nggak cocok gitu. Jadi pada akhirnya di saat kayak kita tuh malah dipaksa kayak harus dipaksa untuk ngerasain emosi yang kayak gini, padahal kayak sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi adegan sama scoring dan musiknya itu nggak match, jadi kayak nggak kawin gitu loh, jadi nggak solid aja. Jadi akhirnya kayak aneh, dan itu menurut aku cukup mengganggu sih, karena dari awal yang udah aku notice tuh itu gitu, kayak kenapa sih lagu kayak gini. Itu kalian mungkin akan nanti menyadari ya sedikit demi sedikit. Tapi terlepas dari semua kekurangannya, aku masih suka kalau sama film ini. Kayak it's not bad. Bahkan ini menurut aku adalah film terbaik dari Cinemaku Pictures ya. Kayak ini udah terbaiknya lah. Tapi memang cukup disayangkan menurut aku, treatmentnya memang masih harus bisa dieksekusi lebih maksimal lagi. Karena selama aku nonton dari awal sampai akhir, aku cuma ngerasa kayak oh film ini cukup aja. Bukan yang kayak gak ada momen aku ngerasa kayak gila bagus banget gitu, gak ada. Tapi aku ngerasa kayak
kayak film ini baru ada di level cukup aja gitu. Dan aku yakin sebenarnya masih bisa banget untuk dieksekusi lebih lagi. Jadi overall rating dari aku 6,5 dari 10. Tapi menurut aku sih ini cocok banget kalau misalnya kalian menonton sama keluarga ya, karena kayak banyak banget sebenarnya pesan-pesan moral yang bisa mereka sampein gitu. Tapi kalau misalnya emang kalian mencari film yang bakal emosional banget, kayaknya masih kurang sih. Kurang lebih itu aja Smart Viewers dari aku. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe ke YouTube channel kita yaitu di Binus TV. Follow juga ke TikTok dan Instagram kita di moviefreak.review. Follow juga ke Instagram aku ya di sini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya kita upload video baru. See you di video berikutnya. Bye Smart Viewers.